Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bersama, ada kategori KPM PKH yang bisa mendapatkan bantuan PKH-nya itu lebih dari 2 juta rupiah, atau bahkan ada tambahan, yaitu bantuannya kalau di total itu mencapai 3 juta lebih. Ya, kira-kira siapa saja? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir, jangan skip-skip, jangan potong-potong. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, KPM PPNT, ya, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, baik, di video kali ini nanti saya akan membahas terkait dengan besaran bantuan yang bisa didapatkan oleh KPM PKH di tahap 4 ini. Dan ada tambahan bantuan yang bisa kalau di total itu jumlahnya lebih dari 3 juta yang didapatkan bantuannya. Ini sangat besar nominalnya ya. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya yang mengetahui video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, jangan lupa ketika nonton video ini silahkan ditonton dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip, jangan dipotong-potong. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasinya secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bantuan PKH yang Bapak Ibu semuanya terima, terutama di bantuan PKH tahap 4 ini. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, bahwa seperti kita ketahui bersama, bantuan PKH itu disalurkan dalam setahun menjadi 4 tahap. Ya, tahap pertama itu pada bulan Januari, kemudian tahap kedua itu pada bulan April kemarin, ya, tahap ketiga itu kemarin pada bulan Agustus. Nah, tahap 4 itu disalurkan pada bulan Oktober. Namun kali ini itu molor ya, itu baru bisa disalurkan pada bulan November bulan ini. Nah, seperti kita tahu bersama, bantuan PKH itu terdiri dari 3 komponen. Ini barangkali saya ulangi lagi, ya mungkin ada yang belum paham atau mungkin saya sebagai mengingatkan saja kepada para KPM PKH di seluruh Indonesia. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama ada komponen kesehatan. Kemudian yang kedua komponen pendidikan, yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Nah, untuk komponen kesehatan itu terdiri dari 2 kategori. Yang pertama kategori ibu hamil, kemudian yang kedua itu kategori balita usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kemudian untuk komponen pendidikan itu untuk anak usia sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, itu komponen pendidikan. Kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial itu terdiri dari 2 kategori. Yang pertama itu kategori lansia, yang sekarang di aturan terbarunya lansianya itu minimal usia 60 tahun. Kalau di bawah itu berarti belum masuk kriteria PKH. Kemudian yang kedua ada kategori disabilitas berat. Ya, catatannya di sini disabilitas berat ya. Namun kalau disabilitasnya ringan itu juga belum masuk kategori atau komponen PKH. Nah, kemudian terkait dengan besaran bantuan PKH itu setiap komponennya berbeda-beda. Ya, yang pertama ini terkait dengan komponen kesehatan, ibu hamil dan balita itu nominalnya ini per tahap ya, itu jumlahnya Rp750.000. Ya, balita usia 0 sampai 6 tahun, kemudian ibu hamil ini maksimal kehamilan kedua. Kalau hamil ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Ya,
itu jumlah bantuannya 750.000. Kemudian untuk komponen pendidikan, ya untuk anak usia SD itu jumlahnya 225 per tahap. Ya, kemudian untuk anak SMP itu jumlahnya 327.000 rupiah per tahap. Kemudian untuk anak SMA jumlahnya 500.000 rupiah per tahap. Nah, kemudian untuk komponen kesejahteraan sosial, untuk lansia usia minimal 60 tahun itu besaran bantuannya 600.000 rupiah. Sama halnya dengan disabilitas berat itu juga sama jumlahnya atau nominalnya yaitu sebesar 600.000 rupiah. Nah, perlu saya sampaikan, perlu Bapak Ibu ketahui bersama, di penyaluran bantuan PKH per tahapnya itu maksimal Bapak Ibu semuanya itu bisa mendapatkan bantuan itu maksimal terdiri dari 4 kategori ya di seluruh komponennya. Misalkan ya balita 1, ibu hamil, anak SMA, anak SMP, itu maksimal 4 yang bisa mendapatkan bantuan PKH. Namun misalkan Bapak Ibu mempunyai anak SD, SMP, SMA, sedang hamil, ya punya balita. Nah, ini yang satu itu tidak bisa dihitung. Ya, yang satu itu dihilangkan. Intinya maksimal adalah 4 kategori yang bisa masuk di program PKH. Nah, untuk kategori ini, ya selamat, ini bantuannya lumayan besar yang akan didapat di tahap 4 ini. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya itu sedang hamil, ya hamil kedua misalkan, kemudian mempunyai anak usia balita, kemudian mempunyai anak SMA, dan di situ ada lansianya 1 misalkan. Kalau kita hitung, misalkan ibu hamil itu 750.000 rupiah, kemudian itu balita 750.000 rupiah, kemudian untuk lansia itu 600.000 rupiah, dan anak SMA itu 500.000 rupiah. Kalau kita total itu jumlahnya 2.600.000 rupiah. Jadi per tahapnya itu Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan 2.600.000 rupiah. Nah, ini besar sekali ya jumlah bantuannya. Namun bisa juga untuk kali ini ya di akhir tahun ini Bapak Ibu semuanya juga bisa mendapatkan tambahan bantuan sebesar 900.000 rupiah. Ya, yaitu dari bantuan BLT BBM sebesar 300.000 rupiah, yaitu BLT BBM tahap 2, dan bantuan sembako 3 bulan yaitu sebesar 600.000 rupiah. Jadi 200 per bulannya dikali 3 sebesar 600.000 rupiah. Jadi kalau di total 300 ditambah 600 ya sebesar 900.000 rupiah. Nah, bantuan PKH-nya tadi 2.600.000, kemudian ditambah 900, jadi totalnya semuanya mendapatkan 3.500.000. Wah, ini besar sekali. Ya, ini kemarin kami lihat di data bayar penerima bantuan PKH itu ada yang sampai mendapatkan bantuan 3.500.000 rupiah. Ini sangat besar sekali. Ya, silahkan ketika Bapak Ibu semuanya, intinya setelah mendapatkan bantuan PKH, silahkan bantuannya untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, ya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Jadi tidak boleh untuk membeli sesuatu yang dilarang, misalkan rokok, minuman keras, atau membeli togel, ya membayar hutang dan lain-lain. Jadi silakan. Jadi misalkan untuk komponen pendidikan anak sekolah, ya silakan dilihat kebutuhannya apa. Misalkan butuh buku atau tas atau sepatu, ya silakan bisa dibelikan untuk barang-barang tersebut. Misalkan untuk balita ya butuh susu, vitamin dan lain-lain, silakan untuk bisa dibelikan. Bisa juga untuk lansia ya sama aja, misalkan lansia butuh susu dan lain-lain ya yang bisa menunjang gizinya, silakan untuk bisa dibelikan barang-barang tersebut.
Ya sekali lagi jangan sampai bantuan PKH yang Bapak Ibu terima itu dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Ya, jadi kalau misalkan kami pendamping PKH itu mengetahui ya Bapak Ibu semuanya itu menggunakan bantuan PKH-nya untuk misalkan memberi rokok. Jadi setelah ngambil bantuan di kantor pos, itu bantuannya untuk membeli rokok sebagian, dan pendamping PKH mengetahui, itu nanti Bapak Ibu semuanya bisa terkena sanksi atau bahkan bantuan PKH-nya itu bisa dicabut kepesertaannya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu semuanya. Silakan, karena memang tujuannya pemerintah memberikan bantuan kepada Bapak Ibu semuanya itu untuk ya menunjang kebutuhannya Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti bantuan itu selamanya, seumur hidup, tidak. Namun bantuan PKH, bantuan sembako, bantuan BLT BBM, misalkan bantuan BLTDD itu sifatnya hanya sementara saja. Jadi misalkan bantuannya Bapak Ibu semuanya itu sudah tidak keluar lagi, ya sudah, diterima saja, ikhlas saja. Jangan misalkan grundel atau yang lain seperti itu, jangan. Ya, intinya seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Tetap semangat, selalu disehatkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.